Demokrat harus belajar dari PSI yang berani tegur kader yang adu mulut soal ganjil genap. Ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Anggota DPRD DKI fraksi PSI, Viani Limardi, terlibat adu mulut dengan polisi karena kebijakan ganjil genap di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Awalnya, mobil Viani yang melaju dari arah Ragunan dihentikan saat hendak mengarah ke Jalan Gatot Subroto. Mobil Viani berplat ganjil dan diminta petugas Dinas Perhubungan atau Dishub untuk putar balik. Viani pun memberitahu petugas Dishub bahwa dirinya anggota DPR DKI dan hendak bertugas. Petugas Dishub kemudian memperbolehkan melintas. Baru 10 meter melaju, Viani kembali terkena sekat ganjil genap oleh petugas polisi. Di sanalah terjadi adu mulut. "Selama ini mobil saya boleh loh," kata Viani. "Tidak boleh karena ganjil genap. Kalau sekarang pakai surat tugas boleh, sekarang sudah tidak berlaku," katanya polisi. Viani kemudian bertanya balik kepada polisi yang berjaga. "Oke, saya sekarang tanya Bapak. Saya kalau mau ke Penjaringan sekarang lewat mana?" tanya Viani. "Masuk tol, kalau lewat sini tidak boleh, kecuali kalau besok," kata polisi. "Sekarang lewat mana?" tanya Viani lagi dengan nada meninggi. "Lewat Rasuna Said lurus," ucap polisi. "Di situ tidak dijaga lagi," kata Viani yang kembali bertanya. "Yang tidak boleh Sudirman Tamrin, Gatot Subroto," kata polisi. Viani pun akan memprotes kebijakan selama PPKM yang terus berganti. "Oke, nanti saya akan protes ini, saya yang bikin aturannya," kata Viani. Kadang ketika seseorang diberi jabatan yang lumayan tinggi atau terkenal, ujian keangkuhan rasanya sulit dilewati. Ketika terjepit langsung menggunakan jurus pamungkas dengan menyebut nama dan jabatan, atau menyinggung keluarga atau kerabat yang memiliki jabatan tinggi agar lawan bicaranya merasa terintimidasi. "Bapak saya polisi, kakek saya jenderal," begitulah kira-kira. Saya sering melihat orang yang seperti ini, bergaya angkuh, merasa tidak ada yang berani melawannya karena punya kekuatan yang menyokong di belakang. Sama seperti anggota DPRD di atas, dia merasa berhak dikecualikan atau mendapat perlakuan istimewa karena menyandang jabatan tertentu. Tidak etis sekaligus membuat masyarakat tidak simpati. Wakil rakyat tapi tidak bisa memberikan contoh yang baik. Jabatan itu amanah, harusnya dipergunakan dengan baik, bukan digunakan sebagai ajang pamer. Alasannya hendak bertugas. Memangnya hanya dia yang bertugas dan warga Jakarta lainnya tidak bertugas, hanya keliling kota mengukur panjang jalan? Tapi setidaknya salut buat PSI DKI yang tidak segan menegur keras wakil rakyatnya itu. "Kami sudah menegur keras anggota kami, Sis Viani, sekaligus memastikan bahwa ini tidak akan terulang kembali," kata Ketua DPW PSI DKI Jakarta, Michael Victor Sianipar. PSI DKI juga meminta maaf atas insiden tersebut. Michael juga mengapresiasi petugas kepolisian yang bertugas menegakkan aturan selama penerapan PPKM. "Petugas di lapangan sudah bekerja keras menegakkan aturan yang ditetapkan pemerintah. Kami berterima kasih kepada kerja para petugas di lapangan," kata Michael. Michael menyebut perbedaan pendapat soal aturan seharusnya disampaikan dan diupayakan dalam forum pengambilan kebijakan. Dia menilai anggota legislatif fraksi PSI harus siap diawasi, termasuk mendapat teguran atau sanksi dari partai. Ini sudah menjadi konsekuensi. Sedari awal fraksi PSI memastikan setiap anggotanya harus siap bekerja dan siap diawasi. Ada nilai-nilai dan etika publik yang harus kita jaga. Menjadi pejabat negara bukan otomatis lepas dari kesalahan, tambahnya. Pesan kali ini yang ingin saya sampaikan adalah Demokrat harusnya malu dan perlu belajar banyak dari PSI. PSI tidak segan menegur kadernya jika memang bersalah. Demokrat malah sebaliknya, kadernya banyak yang membuat kontroversi dan kekurang ajaran. Tapi Demokrat diam dan seolah mendukung itu semua. Salah, tapi merasa benar. Demokrat lebih tua, tapi sikapnya lebih parah dibanding PSI yang bisa dibilang baru seumur jagung. PSI berani meminta maaf atas kesalahan kadernya. Demokrat, sudahlah. Partai yang tidak terselamatkan lagi, tinggal menunggu waktu nyungsep. Saat ini hanya bisa menghibur diri dengan hasil survei yang katanya Demokrat berpotensi menjuarai pemilu 2024. Dan nama ketumnya terus meroket elektabilitasnya. Hahaha. Memang sih, mimpi harus maksimal, tidak boleh tanggung-tanggung meski malu-maluin. Bagaimana menurut Anda? Telak, netizen sebut negara bisa bangkrut kalau presidennya model Anies. Ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Saking banyaknya kasus kelebihan yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta, mungkin banyak dari kalian yang sangat kesal hingga darah hampir mendidih. Gimana tidak, uang rakyat dihambur-hamburkan dengan cara yang ugal-ugalan. Totalnya jika dijumlahkan mencapai 400-an miliar rupiah.
Yang terbanyak adalah kelebihan bayar subsidi untuk PT Transjakarta. Ada banyak lagi kelebihan bayar yang berkisar antara ratusan juta hingga miliaran rupiah. Tidak heran jika publik merasa kesal dan mencibir Anies terkait hal tersebut. Anies disindir habis-habisan, meski kita tahu dia cukup tebal muka untuk mendengarkan semua kritikan tersebut. Anies bahkan dijuluki duta lebay alias duta lebih bayar. Sang gubernur disindir habis-habisan. Modus korupsi zaman now ala gubernur DKI. Kalau tidak ketahuan, untung. Kalau ketahuan, ngaku lebih bayar. Duta lebih bayar menciptakan kebiasaan #kelebihan bayar, kata salah satu netizen. Mungkin dia pikir itu bukan uang dia, jadi seenak perutnya sendiri. Indonesia bisa bangkrut kalau punya presiden model begini. Amit-amit, kata yang lain. Kerja gak mampu, Jakarta diviralin cuma lampu-lampu doang di malam hari. Berasa luar negeri lah. Kerja pendahulu di aku kerja dia. Udah paling tepat dia duta lebih bayar aja. #kelebihan bayar, kata yang lain. Memang Anies tidak bisa apa-apa, hanya bualan dan menata kata yang membuatnya dikenal luas. Kinerja parah, apalagi TGUPP yang dibentuknya sama kacaunya. Entah apa saja kerjanya hingga bisa kecolongan lebih bayar. Anies sejak menjadi Mendikbud sudah membuat kejutan yang luar biasa masif. Saat itu Menteri Keuangan Sri Mulyani pernah mengeluarkan pernyataan bahwa Kemendikbud telah mengalami kelebihan anggaran hingga 23,3 triliun rupiah dalam penyusunannya. Pernyataan itu dikeluarkan Sri Mulyani pada Agustus 2016. Untung kepergok, kalau tidak, uang sebesar itu pasti sudah mengalir kemana-mana dan sulit diambil kembali. Mengerikan bukan? Bukan jutaan, bukan miliaran, bukan pula triliunan, tapi sudah mencapai level puluhan triliun. Wajar sekali kalau dia di reshuffle. Kalau saya jadi presiden, bahkan akan saya pecah saat itu juga tanpa perlu tunggu reshuffle. Bayangkan kalau kalian sebagai CEO sebuah perusahaan membuat potensi kerugian triliunan rupiah, apakah akan dimaafkan? Kalau jutaan mah kecil, kalau triliunan, habis karir kalian. Sayang saja Anies menang di Pilgub DKI Jakarta karena dukungan dari gerombolan penjual agama yang tidak pakai otak dalam bernalar. Ayat dan maya dipolitisasi dengan maksimal. Lahirlah pemimpin yang beneran memang tak bisa kerja. Anggaran besar tapi hasil kerjanya tidak sebanding. Kelebihan bayar sampai 8 kali sejauh yang saya tahu. Pemborosan anggaran untuk proyek yang tidak bermanfaat dan tidak penting. Prestasinya kebanyakan receh dibandingkan anggaran besar yang dikeluarkan. Ibarat modal ratusan miliar tapi returnnya miliaran. Makanya jangan heran kalau pendukungnya bangga dengan beautifikasi, cat-cat genteng rumah, cat-cat kolong flyover, lampu hiasan, JPO seolah itu adalah prestasi spektakuler yang layak diumumkan di sidang umum PBB. Sebagai menteri, sebagai gubernur, hitung sendiri berapa banyak potensi kerugian yang terjadi. Ada yang bisa ketahuan sehingga gagal, ada yang lolos dan kalau ketahuan maka disebut gagal bayar. Kalau tidak ketahuan, bye-bye uang rakyat. Bisakah kalian bayangkan kalau sampai orang tak becus ini jadi presiden yang mana harus mengelola uang rakyat sampai ribuan triliun rupiah? Bisa bayangkan menteri seperti apa yang dia tunjuk? Nunjuk TGUPP aja hasilnya kacau balau dan memalukan. Benar kata netizen di atas. Bisa bangkrut negara ini kalau pemimpinnya model Anies, begitu mudah kecolongan anggaran. Ada yang bilang itu modus korupsi berkedok lebih bayar. Silakan nilai sendiri saja. Saya tidak mau berkomentar lebih jauh. Orang awam pun bisa menebaknya. Proyek infrastruktur lebih bayar sekian ratus miliar. Proyek bandara lebih bayar sekian ratus miliar. Proyek apapun ada lebih bayarnya. Totalkan sendiri berapa kerugian yang harus ditanggung. Yang masih membela Anies memang bisa dibilang sudah stres. Barisan sakit hati yang demi gengsi mengesampingkan nalar agar terlihat bodoh. Makanya jangan heran ada akademisi, ada yang katanya profesor, ada yang katanya imam besar, malah membela mati-matian. Mengaku pintar tapi nyatanya bodoh. Bagaimana menurut Anda?